Tadi kita harus ngomongin bahwa kesehatan mental itu penting. Penting. Kenapa menjadi penting? Karena ketika kita nggak bisa sehat secara mental, otomatis pola pikir terganggu. Kita nggak bisa berpikiran jernih. Gitu. Nah, fenomena self diagnosis ini ya tadi ada karena kurang literasi, terus banyaknya informasi yang cepat didapat. Ya. Kenapa psikologi ya? Kenapa psikologi? Kalau ingin mengedukasi. Awalnya ingin mengedukasi, lah kok udah berjalan. Tapi depresi tahe. Adalah sebelum kita ingin berusaha menolong atau menyembuhkan orang lain, alangkah baiknya kita sembuh dulu. Kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Iya, kita selesai diri kita sendiri dulu. Sama kayak kamu, dan sebelum kamu menjudgment orang untuk jangan dikit-dikit lemah segala macam, alangkah baiknya kita introspeksi diri. Betul, terus, itu kesalahan pada awalnya. Selamat datang di The Justice Talk. Jadi ini episode pertama ya, kita kedatangan seorang teman. Kita udah sering banget ngobrol ya? Sering banget. Dan ini sebenarnya obrolan kedua. Obrolan kedua ini ya? Obrolan kedua kita dari setiap diskusi kita. Boleh dikenalin? Oke, sebelumnya perkenalin. Aku Fanya. Apa lagi? Aku mahasiswa psikologi semester 7. Aku temennya Daniel. Iya. Kita kenal dari kapan ya? Dari lama ya, dari teman saya. Ini pacarnya teman saya ini. 2023 lah 2023. Cuman ngobrolnya sering ketemu, sering ngopi. Betul. Betul. Dan ini langsung saja ya. Belajar apa di Unesa? Psikologi ya? Belajar manusia, Mas. Oh, belajar manusia. Pasien? Enggak. Berapa jalan sih katanya ya? Kenapa psikologi ya? Kenapa psikologi? Kalau ditanya kenapa psikologi, jujur saya juga ngerti ya kenapa. Tapi kalau pilihan pengen masuk psikologi itu sebenarnya sudah dari SMA. Jadi dari kelas 10 SMA tuh aku wis pengen kayaknya seru nih belajar soal dinamika manusia dalam sisi psikologisnya gitu kan. Karena kalau pas zamanku SMA dulu itu kayak apa ya, masih kurang luas gitu loh terkait masalah kesehatan mental. Kalau sekarang ternyata setelah lulus SMA tuh malah makin banyak yang aware gitu loh. Kalau dulu tuh kayak masih kurang, makanya aku merasa kayak perlu deh. Apalagi dari pengalaman kan. Iya betul. After pandemi itu terutama ya. Iya benar-benar. Itu dulu kan aku cerita sedikit nih, punya podcast ya, nggak prepare ini, punya podcast asal-asalan ngebacol lah. Bacot orang tuh kayak ya ngebanyol apapun lah itulah. Terus kita bahas nih. Judulnya depresi tahe. Karena pada saat itu ada case-nya. Ada latar belakangnya lah. Pada saat itu kita melihat di Twitter tuh orang pada self-harm ya, cile-cile. Kita bilang, ngapain sih lo cuman persoalan cinta aja sampai kayak gitu kan. Nah, sekarang saya jadi tahu kenapa. Dan pada saat itu kita bukan disomasi tapi ditegur sama beberapa orang yang bukan aktivis psikolog tapi orang-orang yang suka dengan dunia tersebut. Dibilang kayak tolong dong podcastnya itu jangan seperti ini, karena apa, itu bisa menyinggung dan bisa membuat orang tuh justru lebih tersakiti. Gak ngurus aku demokrasi. Ternyata seiring berjalannya waktu pikiran tambah dewasa sadar itu salah. Hal tersebut tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kata Ferry Irwandi mungkin kemampuan berbicara yang baik dan hebat itu membuat kamu terlihat keren, tetapi kemampuan mendengar yang baik itu membuat kamu menyelamatkan nyawa orang. Benar. Dan dari situ saya mulai bertobat. Karena juga gini, itu keluh kesah sebenarnya. Karena kita melihat kenapa sih orang-orang beberapa anak muda di sosial media lemah dan self diagnose. Itu gimana sih sampai kadang tuh kan lo gak tahu nang psikiater, gak tahu mau self diagnose itu seperti apa sih, kasih gambarannya gitu. Nah, fenomena itu sebenarnya apa ya, udah marak banget ya bener semenjak pandemi itu kan. Apalagi akses kita bersosial media di rumah tuh semakin intens semenjak pandemi. Otomatis informasi yang terdapat tuh semakin luas gitu loh. Apalagi pas zaman-zamanan SMA kan banyak kayak aduh nggak bisa nih menyesuaikan segala macam. Terus kayak
kayak aku stres deh, aku depresi ini segala macam. Ya itu betul. karena sebenarnya literasi yang kurang ya. Literasi yang kurang, betul. Literasi yang kurang ini ya. Jadi jangan apa-apa itu langsung kayaknya aku depresi, enggak gitu. Jadi kamu harus benar-benar memastikan ke tenaga profesional, dalam hal ini adalah psikolog atau psikiater gitu. Betul. Kalau psikolog sendiri itu memang dia spesialis menanganinya itu dengan konseling kayak gitu. Tapi kalau psikiater dia berhak memberikan obat, tapi selama tidak diperlukan obat ya jangan minta obat gitu ya. Gitu. Nah, fenomena self diagnose ini ya tadi ada karena kurangnya literasi, terus banyaknya informasi yang cepat didapat. Terus kayak apa ya? Kayak misalnya kita sharing ke orang yang salah gitu Betul. loh, orang yang kurang tepat gitu, dalam artian mereka tidak punya background psikologis, terus akhirnya Tidak punya kapabilitas lah ya. betul tidak punya background psikologi untuk menyampaikan suatu diagnosa, terus akhirnya kayaknya kamu ini deh berdasarkan dari apa, dari Google. Itu salah ya teman-teman, jangan ditiru ya gitu sih ya. Makanya itu juga alasan aku kenapa ambil jurusan psikologi ini ya, karena ingin mengedukasi. Awalnya ingin mengedukasi, lah kok berjalan. Tapi nggak apa-apa. Semua teman-temanku, teman-teman sejawat, nggak apa-apa. It's okay berjalan. Karena sejatinya adalah sebelum kita ingin berusaha menolong atau menyembuhkan orang lain, alangkah baiknya kita sembuh dulu. Kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Iya, kita selesai diri kita sendiri dulu. Sama kayak kamu, dan sebelum kamu menjudgment orang untuk jangan dikit-dikit lemas segala macam, alangkah baiknya kita introspeksi diri. Betul, itu kesalahan pada awalnya. Apalagi sekarang lagi di masa quarter life crisis kan, rasain kan akhirnya. Betul. Padahal dulu kayak apa sih depresi, murmur kayak diem. Ternyata sekarang kamu udah di fase itu. Iya, diem kayak gue lapo ngono. Diem ternyata enak ya, Pak. Iya, diem kayak lihat orang bekerja itu kayak stres ya. Iya, berat ternyata ya. Berat ya ternyata. Apalagi yang belum punya ya. Yo, itu kayak saya sekarang nih. Nah, mungkin self diagnosis itu terjadi ya mungkin karena kurangnya literasi tersebut. Dan kita juga nggak boleh cepet-cepet menghakimi. Bener. Terus kayak misalnya di sosial media tuh kita banyak dapat informasi yang kita ngerasa itu wah sesuai nih sama kita. Padahal bisa jadi itu ada istilah psikologisnya namanya confirmation bias. Jadi bias konfirmasi yang dimana kita hanya menyetujui informasi yang sesuai dengan apa yang kita ingini. Iya. Jadi misalnya kayak ada tulisan tentang depresi ya, kayak ini kayaknya aku banget ya kayak wah aku aku gini. Nah setelah kita mengkonfirmasi akhirnya kita self diagnose. Nah, betul, itu yang salah gitu. Betul. Makanya sebelum mengonfirmasi informasi yang kita dapat ini, alangkah baiknya kayak di cross check dulu, apakah benar kamu kayak gini gitu. Jadi jangan langsung apa-apa kayak wah ya ini kayaknya aku nih gitu. Makanya emang paling bener tuh emang perlu ke tenaga profesional wis ngono ae. Judgment, sorry ya teman-teman. Saya waktu itu belum mengerti karena kan isu it's okay ya. jadi konseling ini. Karena isu mental health atau kesehatan mental itu marak sekali pokoknya setelah pandemi atau after pandemi ya, transisi itu banyak sekali dan orang tuh dikit-dikit kayak kena mental itu satu, terus mental gue lagi nggak aman nih bre, nah gitu kayak gitu kan. Jadi orang kemudian bertanya-tanya mental health itu, kesehatan mental itu apa? Karena ada yang ini nih istilah dokter atau awam lah, saya nggak bisa menyebutnya itu secara saintifik karena nggak tahu istilahnya. Tapi kadang tuh ada yang sakitnya itu dia kayak panas dingin, tapi sebenarnya penyebabnya itu kayak kamu capek, kamu stres. Ternyata berpengaruh juga terhadap kinerja fisik kita. Ya itu namanya psikosomatis. Jadi ketika yang sakit sebenarnya mental, tapi sampai kena ke fisik itu namanya psikosomatis. Jadi makanya kenapa ada slogan mens sana in corpore sano itu ya. Mens sana in corpore sano. Iya, itu slogan apa ya? Lama itu jadul banget, tapi itu sangat relevan loh di masa-masa yang sekarang gitu. Karena memang kesehatan yang paling baik adalah dari jiwa dulu baru fisik. Karena kalau jiwanya sendiri nggak sehat, gimana kamu bisa merawat fisikmu gitu loh. Suka banget. Makanya kayak misalnya orang-orang sekarang ngatain kita Gen Z itu generasi strawberry yang bagus di luarnya, covernya di dalam. Covernya bagus, tapi kalau kena tekanan sedikit udah hancur, udah gini. Ya itu sebenarnya emang
baik lagi ke pribadinya orang masing-masing ya. Karena dengan adanya Gen Z ini tidak menutup kemungkinan merupakan suatu suatu didikan dari generasi sebelumnya. Jadi jangan salahkan Gen Z-nya, tapi lebih tepatnya adalah kita harus mengedukasi generasi sebelumnya juga gitu lah. Apalagi dalam dalam konteks kesehatan mental. Iya, soalnya kan ada istilah parenting VOC kan. Soalnya gini, aku punya pandangan yang keluar sedikit dari konteks karena gini, orang ngomong Gen Z zaman sekarang tuh parentingnya bukan VOC, ya kan? Karena apa? Kita mungkin atau generasi alpha lah, yang mungkin sekarang SMP lah kita katakan lah, itu lahir di mana kondisi dunia saat ini itu tidak seburuk pada zaman dulu. Zaman dulu masih ada perbudakan ya teman-teman. Masih ada human trafficking, masih marak diperjualbelikan. Ada politik apartheid yang membedakan ras satu dan yang lain. Ada perang dunia. Benar. Terus antara kaum borjuis dan kaum proletar tuh sangat kelihatan sekali. Sementara dunia yang sekarang yang katanya dunia yang sedang tidak baik-baik saja, dalam konteks ini itu justru menjadi privilege buat para Gen Z atau Gen Alpha lah. Kenapa? Karena kita mengakses informasi dengan mudah. Kita tidak mendapatkan tekanan dari bagaimana situasi politik dunia dan perang dunia. Benar. Dan hal-hal tersebut ya kita sebagai Gen Z dan Gen Alpha kan nggak bisa milih. Benar. Kita mau lahir di dunia di tahun 1700, 1600 kan nggak bisa milih. Iya, dan informasi tuh cepet banget gitu loh nyampainya di dunia sekarang lah. Kalau yang zaman dulu kayak misalnya Gen Boomer, Gen X, bahkan di milenial pun masih ada pergolakan politik yang signifikan gitu kan. Masih zaman-zamannya mereka tuh masih kayak belum terbuka lah ya akan kesehatan mental zaman-zaman milenial itu kan. Itu masih banyak banget informasi dari luar yang belum bisa semudah sekarang aksesnya gitu. Jadi apa-apa itu masih jari wong tuwa ngono kan. Itu sebenarnya. Itu masih ada zaman-zaman milenial. Nah, sedangkan kalau 2000-an ke atas itu internet udah mulai ada. Orang sudah mengetahui kesehatan mental itu apa. Mulai ngetik apa-apa takut Mbah Google saiki, kudu takut wong tuwa, takut Mbah Google saiki apa-apa ngono. Tapi emang sepenting itu ya kesehatan mental ya. Penting banget. Ya kayak aku bilang di awal tadi, kesehatan kalau kamu nggak bisa sehat secara mental, otomatis fisikmu akan terganggu gitu loh. Nah, sejatinya kesehatan mental itu apa sih? Ketika kita bisa menjalani segala aktivitas, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berinteraksi dengan orang dengan baik gitu tanpa ada kendala apapun, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sehat mental. Kita bisa aware kalau sekarang aku lagi sedih, aku lagi butuh nggak waktu. baik-baik aja. Kita mengakui itu kan. Kita memvalidasi apa yang kita rasakan. Kita tahu kalau yang di luar kita tuh nggak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan respon kita juga. Iya, dan kita cuma bisa mengontrol respon kita. Kita bisa memilah segala macam, itu bisa dikatakan sudah sehat mental gitu. Tapi ketika kamu dalam keadaan misalnya lagi burn out, awalnya emang gejalanya cuma burn out ngono kan, kayak sumpek ngono. Tapi kalau itu berimpact sama kehidupan sosialmu, berimpact sama pekerjaanmu, sama keluargamu, itu bisa dikatakan kamu wis nggak sehat secara mental gitu. Gampangannya kayak ngono ae. Gampangnya kayak gitu ya. Iya. Tapi kan susah ya. Susah. Betul, gitu. karena gini, sebagai orang yang tidak percaya akan hal-hal tersebut tadinya, saya menganggap saya itu kuat. Di Senin itu nangis bro. Iya. Ditinggal nangis bro. Wayai percintaan malah jadi goblok ya. Iya. Kritik-kritik sana sini. Iya, wes aku terima semua kritik. Masalah percintaan, wah layu langsung ya. Nah, itu kan juga sebenarnya kan termasuk dalam permasalahan mental kan. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana kemudian pertama tadi kita harus memahami bahwa kesehatan mental itu penting. Penting. Kenapa menjadi penting? Apakah kesehatan mental itu mempengaruhi pola pikir? Terus kedua, mempengaruhi tingkah laku, kayak misalnya tiba-tiba dia itu misalnya dia lagi sumpuk, terus dia ngeluapinnya ke orang lain gitu loh. Nah itu gimana sih, kayak ada gambaran nggak sih tentang hal tersebut? Iya ada sih, kalau dibilang berpengaruh atau berhubungan, berkesinambungan ya memang berkesinambungan banget, karena ketika kita nggak bisa sehat secara mental, otomatis pola pikir terganggu, kita nggak bisa berpikiran jernih, emosi nggak terkontrol.
hubungan sama kayak aku bilang di awal tadi, hubungan sama orang lain juga akan terganggu. Yang seharusnya kita sebenarnya marah sama diri kita, Betul. tapi kita merefleksikan itu ke orang lain. Betul. Itu salah. Itu bisa dikatakan juga nggak sehat mental. Kamu perlu tenaga profesional, itu udah bisa dibilang kayak kayak kan perlu someone to talk deh. Kamu harus membuang sampah-sampah itu yang bisa ada diatasi tapi sebenarnya bisa. Kalau kita menyadari sejak awal kalau kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja deh, aku butuh cerita ke orang, itu nggak apa-apa untuk cerita. Untuk meluapkan emosi itu tidak membuktikan kalau kamu tuh lemah gitu. Justru dengan kamu bisa meluapkan emosimu dengan baik dengan cara cerita, terus habis itu tidak marah yang meledak-ledak, itu bisa dikatakan regulasi emosimu tuh sudah baik gitu loh. Kamu sudah bisa memanajemen emosimu tuh dengan baik gitu. Tapi ketika kita ibarat gini, dan ketika kita lagi ada masalah terus numpuk nih, ibarat kita tuh kayak bawa sampah gitu loh di diri kita. Kalau misalnya sampah ini nggak dibuang, dalam arti nggak diceritakan ke orang atau nggak diceritakan ke tenaga profesional, otomatis baunya kan akan kemana-mana. Impactnya ke orang lain, itu bisa mencemari lingkungan, bisa mencemari apapun lah yang ada di sekitarmu. Ibaratnya kayak ngono aja. Jadi kalau misalnya udah ngerasa ada yang nggak baik, istilahnya kayak kayaknya sampahku wis numpuk nih, aku sudah waktunya untuk mengeluarkan ini. Aku perlu cerita ke orang, ya sampaikan. Mau kamu sampai nangis yang geru-geru, nggak apa-apa. Nangis itu tidak menunjukkan kamu lemah. Semua orang tuh perlu nangis gitu loh. Betul. Jadi ya wes, it's okay. Nangis tuh nggak dosa kok. Jadi bener, lebih baik kita mengakui apa yang kita rasakan daripada kita memendam terus sampai akhirnya jadi malah berimpact negatif ke orang lain gitu. Ternyata sepenting itu ya kesehatan mental. Sepenting itu. Makanya kayak misalnya orang tua sekarang ala pusing ngono dipikir, kamu lo masih SD, kamu mikir apa? Kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan dipikirkan. Beban dari mereka sekecil apapun orang itu atau semudah apapun orang itu, kita nggak akan pernah tahu apa yang dia rasakan kecuali dirinya sendiri. Betul. Tugas kita sebagai pendengar yang baik adalah memvalidasi perasaannya, mengakui kalau capek itu nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa, marah pun itu nggak apa-apa. Yang perlu diedukasi adalah bagaimana cara menyampaikannya. Betul, gitu. Betul. Marah tuh nggak apa-apa. Dalam artian kayak boleh marah, tapi kita harus tahu nih, kita marah itu bisa menyampaikan dengan baik atau enggak. Dan gitu kepada siapa juga. Kalau misalnya kita sadar kalau aku marah pasti akan meledak-ledak, ya take your time dulu, baru kamu menceritakan apa yang kamu rasa. Take your time. Ada kata take your time. Gila, bener. Itu sederhana tapi banyak orang yang nggak bisa. Iya, semua orang tuh perlu loh take your time. Self love gitu. Dalam tanda kutip hal yang baik gitu. Hal yang baik. Karena gini Van, karena kita ngomongin kesehatan mental nih ya sekarang Gen Z. Kalau kita terlalu menyudutkan Gen Z ya. Jadi semua ya milenial, Gen Z, orang yang sedang berproses sekarang tuh punya pikiran yang sumpah dan lain sebagainya. Nah, ternyata kan kesehatan mental tuh sepenting itu. Karena apa? Dia satu menentukan pola pikir kita, terus berpengaruh kepada kondisi fisik kita juga. Kita capek-capek. Kadang tahu nggak sih, kita tuh nggak ngapa-ngapain tapi capek aja gitu, kayak aduh kok mikir doang loh ya ampun. Iya, jadi mentalnya yang capek kan. Mungkin fisiknya baik-baik aja, aku lagi ngapa-ngapain. Tapi yang dipikir banyak, ya wes. Banyak, itu juga kenapa aku selalu bilang bahwa kalau aku ya, itu tulis aja apa yang kamu pikir. Kamu tulis aja, kamu ceritakan aja. Apapun itu isi di dalam kepalamu, itu kamu sampaikan aja. Entah melalui media apapun gitu. Yang penting jangan moro-moro mukul wong ae, itu salah itu. Itu salah satu coping yang bagus loh. Jadi di psikologi itu ada yang namanya coping mechanism. Coping mechanism itu ibarat cara kita untuk menghadapi suatu masalah sehingga kita bisa bertahan dalam menjalani masalah tersebut. Itu namanya coping mechanism. Salah satu yang kamu kasih contoh itu namanya teknik journaling. Jadi journaling itu adalah nulis, meluapkan apapun yang kita rasakan, keresahan, kesedihan, amarah, itu kita tulis gitu. Jadi ya itu salah satu coping yang bagus karena kita nggak merugikan orang lain, kita bisa ngeluapin emosi lewat tulisan yang mungkin suatu saat kita bisa baca tuh sambil ketawa-ketawa kan, kayak anjir aku mbiyen ono di posisi iki, tapi ternyata aku survive loh, aku bisa bertahan sampai sekarang. Itu bisa jadi sebuah refleksi lah buat kita. Sebuah refleksi, betul. Aduh, jadi kayak mau konseling ini jadi bukan podcast nih. Saking aku dengerinnya. Karena gini Van, aku ngalami sendiri beberapa hal yang kamu sebut tadi, yang coping mechanism, aku nulis dan lain sebagainya, oke lah. Tapi ada satu hal yang cukup
menggelitik. Menurut kamu ya, nah aku nanya pendapat kamu, apakah mental itu, kesehatan mental itu kemudian berpengaruh sama relasi kita terhadap sesama. Jadi ketika kita, konteksnya pacaran lah, udah gitu aja, biar gampang asmara gitu ya, biar kita tidak abstrak pembicaraannya, kita lebih spesifik. Ketika kesehatan mental itu tidak baik-baik saja, apakah ada istilah take a break? Itu menjadi sesuatu yang satu positif, atau itu justru menghindar dari masalah? Ini case-nya bisa dalam asmara, bisa dalam pertemanan, bisa dalam lingkup yang lebih luas. Jadi kan ada avoidant sama anxious ini kan. Di media sosial udah banyak itu, bisa dibuka lah gitu kan. Di Google juga ada. Jadi istilahnya avoidant ini gampangannya adalah dia ini cenderung lebih, kalau menyelesaikan masalah itu cenderung lebih menghindar. Betul. Tapi bukan berarti dia nggak menyelesaikan masalah. Dia mau sebenarnya nyelesain masalah. Cuman kadang dia perlu waktu untuk dirinya sendiri dulu, karena dia nggak mau bikin orang yang dia sayang itu entah terluka karena mungkin masalah yang dia bikin. Entah mungkin nanti kalau dia nggak menghindar bisa jadi emosinya akan meledak-ledak dan akhirnya impactnya ke pasangannya. Itu avoidant kayak gitu. Jadi dia lebih memilih untuk mengambil waktu sendiri, menyelesaikan dirinya sendiri dulu, nanti balik lagi dengan keadaan baik-baik aja gitu loh. Nah, itu yang nggak disukain sama anxious. Anxious ini orangnya tuh sangat khawatir sekali gitu. Jadi dia cemas, dia nggak dikabarin tuh cemas, dia istilahnya perlu kejelasan lah. Kalau misalnya ada masalah hari itu, ya diselesaikan hari itu juga gitu loh. Nah, sedangkan avoidant nggak bisa, dia perlu take your time. Nah, kebanyakan dua tipe pasangan ini itu ada di salah satu relationship gitu, di satu hubungan yang sama gitu loh. Nggak apa-apa sebenarnya, akan bisa saling melengkapi kalau komunikasinya baik. Lah, komunikasinya ya. Iya, kalau hubungan kan kuncinya kan cuma komunikasi kan. Hubungan itu kuncinya komunikasi. Betul. Kalau komunikasinya nggak baik, udah pasangannya satunya cemasan, anxiety-an, terus apa-apa tuh perlu dikabarin segala macam, yang satunya nggak bisa kayak gitu loh. Jadi ya nggak akan nemu titik tengahnya kalau nggak diobrolin. Lah, menurutku masing-masing kedua belah pihak ini emang harus perlu menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri. Kenapa dia jadi avoidant? Dia harus tracking ke belakang apa yang dia lalui dulu, pola asuhnya seperti apa, kok dia jadi avoidant. Nah, kebanyakan orang yang avoidant itu di lingkup keluarganya itu dia tidak diberi ruang untuk berbicara, sehingga dia akhirnya mencari safe place-nya tuh di luar. Jadi dia menyelesaikan masalah itu dengan dia keluar rumah. Jadi kayak kalau ada masalah di rumah nggak selesai dengan baik, itu akhirnya membuat seseorang tuh jadi avoidant. Dan itu udah terbiasa sampai dia menjalani hubungan yang baru dengan pasangan. Nah, si anxious ini dia itu kebanyakan di awalnya adalah orang yang kayak apa ya? Dia tuh nggak tahu cara meluapkan kasih sayang itu seperti apa. Dia nggak tahu kasih sayang yang baik itu seperti apa, sehingga dia perlu kejelasan. Oh, ini sebenarnya disayang loh. Sebenarnya ini nggak disayang loh gitu loh. Jadi dia harus ada kejelasan di situ ya. Harus ada kejelasan. Anxious tuh kayak gitu. Karena mungkin background dari kebanyakan dari pola asuh yang apa-apa itu jelas gitu. Semuanya sudah tersedia gitu. Kayak misalnya dari keluarga yang lengkap kayak gitu, dia tuh akan selalu semua fungsinya berjalan ya. Semua fungsinya berjalan. Kalau nggak dikabarin sedikit, dia pasti akan khawatir gitu loh. Kenapa? Biasanya di rumah aku tuh komunikasinya baik. Biasanya di rumah komunikasinya baik gitu. Tapi ketika dalam hubungannya kok jadinya kayak gini gitu. Nah, itu perlu evaluasi diri sendiri masing-masing sih. Makanya kenapa balik lagi, sebelum kita memulai hubungan baru sama orang, sebelum kita berani untuk bertaruh perasaan kepada orang lain, alangkah baiknya kita menyelesaikan diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita belum bisa selesai sama diri kita sendiri dulu, kita masih punya kayak problem-problem yang belum selesai di masa lalu, mending diselesaikan dulu. Belum bisa maafin orang, belum bisa maafin saudara, orang tua, sahabat, belum bisa maafin semuanya, ya kita nggak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu loh. Karena masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Makanya itu
pentingnya Pentingnya. adalah mental health awareness. Fairness. Kita harus Iya. aware dengan kesehatan Aware. mental. Itu termasuk juga di dalamnya kan kesehatan mental. Jadi cakupannya akan luas, Luas banget. banget. Jadi kayak mungkin itu awalnya adalah ngomongin soal diri sendiri. Nah, Tapi kalau dari diri sendiri itu nggak diomongin, maksudnya nggak aware sama diri sendiri, nggak aware, akhirnya impactnya kemana-mana gitu. Gampangnya kayak gitu. Karena kan kesehatan mental itu berasal dari diri sendiri dulu kan. betul dari sini dulu. Dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendirinya belum Oke. oke, ya gimana kamu mau jalin hubungan sama orang lain? Aduh. Nah, jadi kita pada intinya adalah kita harus istilahnya itu membenahi diri sendiri. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum kita memulai hubungan yang baru terhadap dengan orang yang baru juga gitu. Dari kita harus siap, semuanya harus siap lah ya. Itu cakupannya ternyata luas banget ya kesehatan mental. Iya. Dan kamu belajar itu asik ya di psikologi? Ya asik sih asik, kayak pusing dikit lah, apalagi kalau ngurusin kayak ada tes psikologi gitu kan. Kita di semester 3 tuh isinya praktikum terus kan, dan jadi ngetes. Kamu yang tahu pernah yang gambar Ya pohon? tahu, iya. Ya aku udah jadi, maksudnya udah pernah praktek kayak gitu tuh, rasanya kayak terus scoring nanti hasilnya kayak gimana tuh ya mungkin pusingnya di situ. Tapi ketika kita ketemu sama orang terus interaksi terus akhirnya tahu nih, kan kita belajar psikologi, akhirnya tahu ini celahnya orang ini kayak gini, sebenarnya orang ini kayak gini. Berarti dengan secara tidak langsung kamu bilang kamu bisa tahu orang ini seperti apa dari cara kamu ngobrol sama dia. Ngobrol sih, yang Ngobrol paling sih, penting. paling banyak gitu. Soalnya kan orang kadang ada nih temanmu kayak, wah orangnya kayak gini dari lihat doang. Padahal kan belum tentu kan. Belum tentu, Siapa tahu dia mukanya garang tapi ternyata Iya, rapuh gitu loh. kadang apa ya, first impression tidak menentukan karakter orangnya sebenarnya. Gitu. Itu aku belajar sih di psikologi itu. Jadi nggak melulu orang yang kita lihat kayak orang ini judes rek gitu. Itu nggak selalu orang itu orang kayak gitu. bisa jadi dia talkative anaknya, dia easy going gitu kan. Tapi karena kebetulan nggak ada yang ngajak ngobrol aja. Jadi ya emang pawaannya aja kayak gitu. Makanya tuh kenapa di psikologi perlu ngobrol, perlu adanya konseling untuk mengetahui sebenarnya orang ini seperti apa, sebenarnya Melalui kepribadian ngobrol itu. seperti apa. Iya. Dan koreksi kalau misalnya dalam psikologi itu mungkin istilahnya tahap penyembuhan awalnya itu bukan obat tapi ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Bener, cerita dulu. Belum masuk konsultasi, ngobrol aja, nanya keseharian gitu. nggak perlu yang kayak kalau di psikiater kan beliau kan berhak memberi obat. Tapi kalau psikolog sendiri kan dia penanganannya basicnya adalah konseling. Konseling.